ke polisi? Sempat saya lapor ke polisi, tapi ibu tuh selalu membela suaminya yang berondong itu. Malah saya juga bingung. Saya tuh nggak pernah bersalah apa-apa. Tapi sih alhamdulillah untungnya di penjara juga suaminya itu. Oh, udah proses hukum. Udah. Dari kasus pemerkosaan ini apa dari kasus yang lain di penjara? Dari pemerkosaan itu. Berarti sempat diproses. Iya. Meskipun ibu tetap mencoba membela Membela suaminya suaminya, itu. Iya. Naudzubillah. Dia Jadi, nggak pernah membela saya, tapi selalu membela suaminya. ya Allah. Ini keputusan pengadilan udah jelas, Pak Ustadz. Iya, Karena kan dia memang berarti pelakunya, tapi kenapa masih tetap nggak sayang? Iya. Harusnya setidaknya ini anak sendiri gitu loh, Pak Nah, Ustadz. Ya Allah. ini menjadi contoh Mas Farid ya. Bahwasanya ketika hati sudah tertutup, jiwa sudah terhijab dari apa itu hidayah Allah. Maka ini sudah seperti apa ya? Orang yang membatu, hatinya menjadi seperti membatu. Jadi saya bayangin ini kayak dialami oleh istri-istri seperti istrinya Nabi Nuh misalnya. Ada contoh-contoh dalam sejarah Islam. Bagaimana istri-istri Nabi juga tertutup hatinya, terhijab hatinya, tidak bisa memperoleh hidayah dari Allah. Dan ini dialami oleh Mbak Ayu terkait dengan ibunya ini. Jadi Mbak Ayu, jadi dari sekian juta umat Islam, Mbak Ayu istilahnya tertimpa kisah seperti yang dialami oleh dalam tanda petik ya, kisah Nabi Nuh ini menghadapi seorang ibu yang terhijab hatinya, tertutup hatinya, sehingga menjadi ujian iman bagi suaminya, yaitu ayah Mbak Ayu, termasuk bagi anak-anaknya. Mbak Ayu harus ikhlas menerima ini, meskipun itu susah, meskipun ini pahit, dan meskipun berat ini pasti, sakit Ustaz, dan ya. berat. Saya paham dan bisa merasakan itu Mbak Ayu. Tapi kalau Mbak Ayu ikhlas menerima ini sebagai garis takdir Allah dan sebagai wujud dari ujian Allah kepada Mbak Ayu, insya Allah Mbak Ayu ya, kedepannya ini akan menjadi jalan terang, jalan yang lapang untuk masa depan Mbak Ayu. Sekarang Mbak Ayu hidup dengan ayah. Iya, lebih Terus, bahagia dengan ayah. Ayah sendiri sudah pisah dengan ibu dan Sudah. berada di tempat lain. Ayah Sudah. nikah lagi nggak? Enggak sampai Ya. sekarang. Terus adik-adik Mbak Ayu atau adik Mbak Ayu dengan ayah? Iya, lebih senang dengan ayah karena lebih mendidik. Setelah pisah, setelah ikut ayah, ada sempat komunikasi nggak sama ibu? Pernah sampai dia datang ke rumah pun saya nggak mau nerima dia karena udah cukup sakit hati. Jadi ibu sempat jemput Ayu dan adik ke rumah. Pernah sampai meminta maaf berkali-kali, tapi nggak pernah kita bukakan pintu karena udah bener-bener karena dia aku bikin sakit hati dan juga saking berdepresi berat saya. Kita ngerti, kita paham. Terus kemudian saya pengen tahu kondisi ibu gimana sekarang? Saya juga udah nggak tahu. Nggak tahu gimana sama sekali. kondisinya. Saya udah nggak mau maafin dia lagi. Udah cukup sakit hati sampai karena saya udah bener-bener depresi berat. Dengan keluarga ibu mungkin Mbak Ayu ada kontak atau apa, pernah mengadu atau menyampaikan hal ini? Pernah ada. Nah, terus gimana tanggapannya dari keluarga ibu terhadap kondisi seperti ini? Saya udah nggak mau tahu apa-apa lagi. Pak Ustadz, Ya. mungkin kita ngerti perasaan anaknya seperti ini, sudah jadi korban apa segala macamnya, dia sakit hati banget sama ibunya. Cuma ketika si ibu ini sudah meminta maaf, apakah boleh kita seorang anak yang segitu sakit hatinya tidak memberikan maaf, Pak Ustadz? Orang yang meminta maaf itu dalam syariat dan ajaran Islam harus dimaafkan, karena itu cara yang terbaik. Siapapun, apalagi ini seorang ibu Mbak Ayu, betapapun besar kesalahan beliau, betapapun dia sudah menistakan Mbak Ayu, dia tetap ibu Mbak Ayu, ya. Dia tetap orang tua Mbak Ayu, gitu. Maka sebaiknya dan sudah seharusnya Mbak Ayu memaafkan
Karena saya yakin kalau Mbak Ayu bisa memaafkan ibu yang sudah mengakui kesalahan, gitu. Maka ini akan menjadi jalan baik ke depannya bagi Mbak Ayu. Jadi seorang ibu mau minta maaf kepada anak itu aja sudah luar biasa Mbak Ayu. Jadi apalagi ini dia sudah mengakui kesalahannya, mengakui dosanya. Siapa tahu dengan Mbak Ayu memaafkan ibu, Mbak Ayu menerima ibu, beliau bisa kembali dan terbuka hatinya lagi untuk melupakan, menjauhi, menghindari dari dosa-dosa, dari kelakuan-kelakuan masa lalu yang sudah lalu. Itu Mbak Ayu. Saya sarankan kalau memang ibu Mbak Ayu sudah minta maaf, ibu Mbak Ayu sudah mencoba untuk ikrar mau merubah perilaku-perilakunya, Mbak Ayu saya sarankan untuk bisa menerima dan memaafkan beliau. Karena sedosa apapun, senista apapun, sesakit apapun, beliau tetap ibu Mbak Ayu. Begitu saran saya. Mbak Ayu, kalau seandainya ada ibu Mbak Ayu di sini, Mbak Ayu mau nerima? Nggak mau. Saya udah cukup sakit hati, nggak mau. Mbak Ayu, kalau menurut saya apa yang di Ustaz Zastro bilang, Iya, baik. itu baik sekali kalau menurut saya. Enggak. Cobalah kita yang membuka diri kita. Betul. Kenapa tidak? Kita coba maafkan ibu kita. Mbak Ayu, ini jalan Mbak Ayu masih panjang. Iya. Mbak Ayu masa depannya masih jauh, ya. Sedosa apapun, sesalah apapun, dia tetap orang tua yang melahirkan Mbak Ayu. Orang tua yang pernah menghadirkan Mbak Ayu ke dunia ini, menjadi sarana kehadiran Mbak Ayu ke dunia ini. Gitu. Mbak Ayu, sebelumnya saya mohon maaf. Ini kita di ujung telepon sudah ada Kenapa harus Ibu telepon Juwarni. dia? Saya nggak mau. Nah gini Mbak Ayu, kita coba niat untuk Iya. memperbaiki ini semua. Biar bagaimanapun nggak ada yang namanya bekas ibu. Iya. Seburuk-buruknya kesalahan ibu, dia sudah mau minta maaf sama Mbak Ayu. Iya. Saya bukannya pro ke ibu atau saya pro ke Mbak Ayu. Saya pengen ini semua sebenarnya berakhir dengan dengan baik. Dengan islah Mbak Ayu. Iya. Mbak Ayu pengen masa depannya menjadi baik, menjadi lapang kan. Iya kan Mbak Ayu ya. Tapi kan gara-gara dia saya takut sama laki-laki. Nah, Iya. siapa tahu setelah terjadi islah, setelah terjadi pertaubatan, setelah bertawakal semuanya mengembalikan pada Allah, semuanya jadi baik. Jadi begini Mbak Ayu, saran saya, terima maaf ibu, terima pengakuan ibu. Meskipun untuk sementara Mbak Ayu tidak harus kumpul bersama ibu. Iya. Mbak Ayu tetap kumpul dengan ayah. Mbak Ayu tetap berbahagia dengan keluarga adik yang dengan adik-adik di ayah. Tapi ketika orang tua sudah meminta maaf, seharusnya seorang anak memaafkan orang tuanya itu. Kalau belum bisa kumpul, belum bisa menerima secara fisik, paling tidak maafnya diterima dulu sambil didoakan supaya ibunya berubah. Mbak Ayu, sebenarnya dari tadi jaringan telepon udah kita buka. Ini udah pasti ibunya Mbak Ayu denger nih apa yang Mbak Ayu katakan nih. Ya, coba dulu kita sapa. Assalamualaikum Ibu Juwarni. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Juwarni, dari tadi kita udah buka line teleponnya Ibu ya. Berarti Ibu secara langsung sudah bisa mendengar tadi barusan Ibu Ayu bercerita soal keluh kesahnya dia, apa yang dia rasakan dari semua perlakuan Ibu ke Ayu. Gimana komentar Ibu setelah mendengar ini? Saya benar-benar sangat bersalah kepada saya. Saya percaya sama laki-laki tadi. Nah, ya kok. Ayo, maaf ini benar. Saya bersyukur tidak dengan saya ketemu kamu. Udah tua, udah gak ada yang ibu hidup lagi. Ibu hanya bikin anak ibu. Ibu bikin, oh, ya Allah, betul. Bu
Juarni coba tarik nafasnya, Istighfar, istighfar. Bu Juwarni istighfar, yang tenang ya. Yang tenang Bu Juwarni istighfar. Ini anak ibu lagi bersama kami. Mohon yang tenang, istighfar, istighfar ya. Baru bicara supaya Iya. bisa tenang hatinya Bu Juwarni. Mbak Ayu, ini suara ibu. Ayo. Ayo. Maafin ibu karena aku ingin ketemu sama kamu. Bayu, Benar-benar Sebetulnya apa yang Mbak Ayu inginkan dari ibu Iya. sekarang ini? Cuman ibu perbaiki lagi, Ya. tidak memukul lagi kita berdua, Ya. dan tidak marah-marah lagi dan sering sholat. Ya. Ibu, kalau menurut saya mudah sekali sih sebenarnya keinginan dari anak ibu. Dia cuma pengen ibu kembali baik. Dia pengen ibu Berubah, tidak Berubah. memukul, tidak dan yang paling penting dia pengen ibu sholat. Itu yang kalau menurut saya sih ini simpel sekali, Bu. ya. Kalau ibu ingin memperbaiki ini semua, kenapa tidak? Saya kebayang betapa beratnya rasa dari yang dialami Ibu Ayu ini. Saya berharap Ibu Juwarni sih mau berubah. Ya. Ya Pak Ustadz ya. Dan ini juga untuk kebaikan ibu juga. Yang diinginkan Mbak Ayu ini dari ibu adalah untuk kebaikan ibu, untuk kebaikan keluarga, dan untuk kebaikan anak-anak ibu sendiri dan diri ibu sendiri. Jadi sederhana keinginan Mbak Ayu. Ibu berubah, tidak suka marah-marah lagi, tidak suka memukul, mulai rajin menjalankan sholat, sehingga semuanya akan mengarah kepada kebaikan-kebaikan untuk semuanya. Mungkin Mbak Ayu masih ada unek-unek Ya, yang ada mau ingin disampaikan disampaikan lagi. kepada ibu, ya, sekaligus mendeklarasikan bahwa Mbak Ayu sudah menerima maafnya ibu dengan syarat atau Iya. apa bagaimana. Monggo Mbak Ayu silakan supaya Benar. semuanya lega. Cuman itu aja. Kalau ibu udah berubah baru saya bisa maafin. iya, ibu bisa. Aku sayang sama ibu. Masya Allah. Kangen sama kamu. Masya Ibu Allah. dengar pengakuan anaknya kan. Mbak Ayu masih sayang kepada ibu meskipun ibu menyakiti dan masih menganggap ibu sebagai ibunya. Karena Ya. Karena Iya. ibu udah yang lahirin aku, dimanapun nggak ada mantan ibu, tetap ibu yang aku sayang. Masya Allah. Maafin ya, maafin ibu. Ibu janji ubah semua jadi baik. Mbak Ayu, sampai berapa lama Mbak Ayu kira-kira bisa menerima ibu dan ibu punya kesempatan untuk menunjukkan perubahan itu? Dalam 1 bulan, jika ibu sudah berubah, saya akan maafin ibu. Insya Allah. Dan saya akan kunjungin ibu, walaupun ibu udah nggak sama bapak lagi. Ibu Juwarni dengar Ibu? Iya, ayo. Jadi Mbak Ayu, tidak ada kebahagiaan yang utama kecuali berkumpulnya keluarga. Entah berkumpul secara fisik, entah berkumpul secara hati. Kalau melihat suasananya ini kan, ibu ini sudah berumah tangga dengan suaminya yang baru, Mbak Ayu. Ya. Dan Mbak Ayu sudah kumpul dengan ayahnya. Maka seandainya ini perkumpulan adalah perkumpulan pertautan hati, supaya masing-masing bisa hidup berbahagia, terjalin silaturahim. Mbak Ayu doakan ibunya ya. Doakan mudah-mudahan hatinya berubah. Setiap sholat Mbak Ayu, tolong doakan ibunya dengan membaca Allahumma layyin qalbi li.
Ya, Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lembutkan untukku hati ibu saya. Ya, kama layyantal Dawuda ilal hadid. Sebagaimana engkau melembutkan besi yang di tangan oleh Nabi Daud. Nanti kita tuliskan doanya kalau Mbak Ayu belum menghafalnya. Jadi itu dibaca, didoakan untuk ibu. Mudah-mudahan hatinya ibu terbuka. Mudah-mudahan hatinya ibu menjadi lembut sehingga bisa berubah perilakunya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Ayu. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas perhatian Anda. Satu pesan dari saya adalah balas keburukan dengan kebaikan. Itu yang bikin hati kita lebih tenang dari segala gundah gulana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.